Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawaina at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, a'azani wa azakumullah. Alhamdulillah Allah memuliakan kita untuk sama-sama hadir di majelis yang mulia ini, majelis kitab salah satu yang teragung yang pernah dikarang oleh para ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu As-Sahih, ya, milik Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhihi wa bi ulumi masyayikhi fid dharain amin. Atas wasilah teman-teman yang ada di Masjid Al-Hidayah Modern Land, wabil khusus Sayyidi wa Ustadhi Al-Ustadz Al-Fadhil Qopri Nurzain mata'anallah bituli hayatihi amin ya rabbal alamin. Nah ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membahas tentang syubhat-syubhat yang ditujukan kepada Sahih Bukhari dan juga Imam Bukhari, maka kita harus mengawalinya dengan sebab dikarangnya Sahih Bukhari yang terputus kemarin karena waktu yang sudah malam, ya. Nah, kita sekarang akan bicarakan sebab mengapa Imam Al-Bukhari mengarang kitab sahihnya, dan insya Allah kita akan menjelaskan betapa mulianya niat yang ada di dalam hati Imam Bukhari ketika beliau mengarang kitab Sahih Bukhari. Makanya hadis pertamanya juga innamal a'malu binniyat, sebagaimana di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah juga dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Nah, semoga Allah SWT mengajarkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Nah, ketahuilah saudaraku sekalian bahwasanya riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW di zaman para sahabat dan juga senior tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab, ya, dan lain seterusnya belum terbukukan di dalam satu kitab yang khusus mengumpulkannya. Belum terbukukan dalam satu kitab khusus mengumpulkannya atau juga dalam bentuk yang tersusun rapi serta sistematis, ya. Hal itu disebabkan dua hal. Yang pertama, karena pada masa awal diturunkannya wahyu, maka para sahabat itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk menuliskan selain Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya. La taktubu anni ghairul Quran wa ma yaktub anni ghairul Quran falyamhuhu. Barang siapa mencatat selain Al-Quran, maka hendaknya dihapus. Kenapa? Karena ada kekhawatiran, ada ikhtilat antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun nanti pada akhirnya Nabi bersabda, uktub li Abi Syad, catat untuk Abi Syad, yakni salah seorang sahabi yang meminta untuk dituliskan hadis. Yang kedua, sebabnya adalah karena para sahabat memiliki kekuatan hafalan yang sangat luar biasa dan akal yang sangat jernih, ya. Dan karena kebanyakan mereka tidak mengerti cara menulis. Apakah ini aib? Bukan, bukan sama sekali, ya. Ini yang harus kita pahami dengan baik, ya. Di daerah Nabi Muhammad SAW, Makkah, ya, terutama di daerah Mekah dan sekitarnya, menulis itu dianggap aib. Menulis itu dianggap aib. Makanya di dalam ilmu hadis nanti ada namanya dhabtus shadr dengan dhabtul kitab. Dhabtus shadr artinya orang yang hafalannya itu bisa diistikhraj, bisa dikeluarkan kapan saja dia mau. Tidak harus pegang buku, tidak harus lihat buku. Tapi ada namanya dhabtul kitab yang untuk mengeluarkan hadisnya ya harus mengeluarkan buku, mencatatlah. Nah, jadi ya menulis itu dianggap sebagai bukti kelemahan. Kenapa? Karena adanya tulisan itu menunjukkan kelemahan hafalan. Kira-kira kan begitu. Makanya kita tuh kadang kalau misalkan minta tolong sama anak, minta tolong sama orang yang bantu kita, tolong beli ini dan ini. Biasanya minta apa? Tolong dong dicatat, kirim ke WhatsApp. Kenapa? Ya karena memang dhabtus shadrnya lemah. Makanya Imam Bukhari itu syaratnya ketika memberikan syarat hadis sahih itu ya salah satunya adalah dhabit ataupun orang yang memiliki hafalan yang kuat. Ya, jadi itu harus kita pahami. Nah, kemudian tibalah pada akhir masa tabi'in, ya, riwayat-riwayat tersebut dituliskan di dalam satu buku khusus yang diberikan bab-bab terhadap riwayat
disebabkan tersebarnya para ulama di berbagai negeri. Jadi sudah mulai ada perhatian tuh. Ya, jadi ini pun juga termasuk bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Ya harus dilakukan. Kenapa? Karena al-waqa'i mutajaddidah wan nusus mutanahiyah. Karena waqiah-waqiah atau kejadian-kejadian itu selalu berkembang, sementara teks itu ya seperti itu saja. Ya. Nah, kemudian sebab ketiga adalah karena banyaknya kebid'ahan-kebid'ahan yang muncul seperti dari kaum Khawarij, Rafidhah, orang-orang yang mengingkari takdir ya qadariyah, sampai Nabi Muhammad SAW bersabda al-qadariyah majusu hadhil ummah, itu juga menyebabkan para ulama itu mulai memikirkan bagaimana caranya mengkodifikasikan hadis, ya, mentadwin hadis. Nah, orang pertama yang mengumpulkan hadis-hadis ke dalam satu buku khusus adalah Imam Rabi' bin Sabih yang wafat tahun 160 Hijriah. Dan juga Imam Sa'id bin Abi Arubah yang wafat tahun 156 Hijriah, dan ada juga beberapa ulama yang lain. Tapi para ulama yang barusan kita sebut ini menuliskannya hanya dalam satu bab saja. Jadi bukan bab-bab yang terpisah-pisah sebagaimana kita bisa buka dalam Sahih Bukhari misalkan. Hingga akhirnya datang kibar pada masa generasi ketiga, yaitu tabi'in, ya. Dan mulailah para ulama tersebut menuliskan hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam atau masalah hukum. Maka dikaranglah kitab Al-Muwatta. Ya, Al-Muwatta ini artinya Al-Muwaffaq, ya, yang disepakati, karena disepakati oleh para ulama di zamannya, yaitu Al-Imam Malik bin Anas, guru daripada Al-Imam Al-Mubajjal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan beliau berkeinginan apa-apa yang kuat dari riwayat ahli Hijaz, ya, Makkah Madinah, dimasukkan ke dalam kitab tersebut, juga digabungkan beserta perkataan-perkataan para sahabat dan juga fatwa-fatwa para tabi'in dan siapapun yang hidup setelah mereka. Kemudian ada juga Imam Abu Muhammad Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurej, Ibnu Jurej, ya, Ibnu Jurej, ya. Beliau ini juga punya kalam yang menarik masalah bagaimana bermuamalah dengan ayat mutasyabihat. Ya, itu besok, ya. Jadi kalau antum mau ikutan besok, itu alangkah baiknya, ya. Kita membahas tentang berfikih Syafi'i tapi kok akidahnya Asy'ari kan gitu, ya. Ini Ibnu Jurej ini juga sangat berpengaruh dari generasi salaf, ya. Beliau juga melakukan hal serupa di Mekah. Dan ada Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i di Syam. Kemudian ada Al-Imam Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri di Kufah. Ini imam-imam yang masyhur, ya. Bahkan di antara kita menamakan anak-anak kita dengan nama-nama beliau-beliau. Ada Imam Abu Salamah Muhammad bin Salamah bin Dinar di Basrah. Dan selain mereka banyak sekali orang-orang yang hidup sezaman dan punya ihtimam, punya ilmam di dalam menuliskan hadis, punya semangat dalam menuliskan hadis dalam satu kitab dengan bab-bab yang khusus di dalamnya. Ya, jadi mengumpulkan hadis sholat, mengumpulkan hadis soal zakat, ya. Dari bab-bab itu pula nanti kita bisa memahami maksud daripada sang imam tersebut. Nah, kemudian datanglah periode di mana ada sebagian imam yang menginginkan untuk menuliskan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu secara lebih khusus lagi. Secara lebih khusus lagi. Yang dimulai pada awal abad kedua. Maka dikaranglah kitab Al-Musnad, ya, oleh Imam Ubaidillah bin Musa Al-Afasi Al-Kahfi. Dan juga ada Imam Musaddad bin Musa Al-Basri, dan juga ada juga Imam Ibnu Musa Al-Umawi, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ulama yang berlomba-lomba untuk mencoba untuk menuliskan kitab hadis dengan metode yang baru, yang belum pernah dilakukan oleh ulama sebelumnya. Ini juga bisa dikatakan bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Ya, kemudian setelah itu datanglah periode yang mengikuti jejak mereka. Para imam itu berlomba-lomba kembali, maka tidak ada seorang ahli hadis, melainkan pasti mengumpulkan hadisnya di dalam musnad atau kitab yang khusus berisi riwayat-riwayat yang sudah dikodifikasikan, ditulis di dalam bab-bab tertentu. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ini gurunya Imam Bukhari juga. Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu sampai mengatakan Khurasan itu tidak akan melahirkan atau tidak melahirkan seorang seperti Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini kan pujian setinggi langit, ya. Ada Imam Ishaq bin Rohawe, kemudian ada yang bacanya Rahwiyah, ya. Cuma yang disahihkan oleh banyak ulama itu Rohawe. Kemudian ada Imam Utsman bin Abi Syaibah, dan di antara mereka juga ada para cerdik cendekia yang diantaranya juga menuliskan sesuai dengan bab tertentu atau tartibnya sesuai dengan musnad secara bersamaan seperti Ibnu Abi Syaibah, yaitu Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nah, kita kan sudah lihat tuh dari periode awal Nabi, bagaimana Nabi melarang, terus Nabi juga membolehkan, kemudian akhirnya
datang tabi'in, datang masa Ibnu Syihab Az-Zuhri, sampai akhirnya datang masanya Imam Malik, sampai akhirnya datang masa Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana Imam Bukhari idrok juga kepada Imam Ahmad, kepada Imam Ibnu Rahawayh. Nah, ketika Imam Bukhari melihat ittala'a ala hadhil mu'allafat, melihat karangan-karangan ini, dan beliau bukan sembarangan melihat ya, tapi beliau juga sudah meriwayatkan karangan-karangan tersebut. Jadi bukan sebatas ngelihat terus lihat sebentar gitu. Beliau sudah hafal ya, karena Imam Bukhari itu dikasih arfa'an wa idzaka, yaitu tingkat tertinggi dari kecerdasan. Apa itu? Al-hifdzu ba'dal marrah. Al-hifdzu ba'dal marrah. Yakni kullama sami'a hafidha. Jadi sekali dengar langsung hafal. Itu Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, beliau mendapati ternyata setelah meneliti itu di dalam karangan-karangan para ulama yang mendahului beliau, di dalamnya ada hadis sahih, ada hasan, dan banyak sekali yang dhaif. Memang banyak sekali yang dhaif, ya. Kenapa kok para ulama dulu itu mengumpulkan misalkan dalam musnad, ya, juga banyak hadis yang dhaif? Sebabnya apa sih kira-kira? Ya sebabnya karena memang hadis dhaif juga dengan syarat-syaratnya yu'mal bihi, ya. Syarat-syarat mengamalkan hadis dhaif ini yang pertama ya ayyakuna tahta aslin am, di bawah asal yang umum, artinya dalil yang kuat yang membawahinya dan tidak bertentangan dengannya. Kemudian alla yakuna syadidud dha'af, dhaifnya itu tidak parah, tidak sangat parah. Kemudian juga alla yakuna fil umuri li'tiqadiyah, bukan di dalam masalah-masalah akidah. Kemudian juga bukan soal halal haram, ya. Dan tidak menyelisihi dalil-dalil yang utama, tidak menyelisihi usul akidah, dan tidak diyakini berasal dari Nabi Muhammad SAW pada saat diamalkan, ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan maqalahnya yang sangat masyhur, inna dha'ifal hadits muqaddamun 'ala ra'yi rijal. Sesungguhnya hadis yang lemah itu bisa dikedepankan daripada pendapat rijal. Taib, ya. Nah, Imam Bukhari itu melihat keinginan itu semakin kuat ketika mendengar petunjuk dari guru beliau. Siapa? Yang tadi sudah disebutkan, Amirul Mukminin fil Hadis yang bernama Al-Imam Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali yang dikenal dengan Ibnu Rahawayh, ya. Sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang muttasil oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani kepada Al-Imam Ibrahim bin Wakil An-Nasafi, beliau berkata bahwa Imam Bukhari berkata, waktu itu kami bersama Imam Ishaq bin Rahawayh. Beliau berkata kepada saya, ya. Yani Imam Bukhari berkata, guru saya Ishaq bin Rahawayh itu berkata kepada saya, Bukhari, mengapa kamu tidak menuliskan saja satu kitab yang ringkas, lihat. Mukhtasar, makanya mukhtasar itu juga disebutkan, ya. Dari judulnya kitab Sahih Imam Bukhari, yang di dalamnya terkumpul sunan-sunan Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan juga dengan sanad yang bersambung, ya, kepada Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, aku melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpiku, dan seolah-olah diriku berada di hadapan beliau, dan di tanganku ini ada mirwahah, ada apa ya, untuk ngipas, ya. Ada kipas angin lah, ya. Kalau zaman sekarang itu mirwahah kan kipas angin. Dengannya aku mengibaskan di hadapan beliau SAW agar mengusir lalat-lalat yang hendak mengganggu Nabi Muhammad SAW. Ini diantara motivasi-motivasi, ya. Sudah dikasih tahu guru, kemudian dapat bisyarah nabawiyah lewat mimpi lagi. Setelah itu Imam Bukhari bertanya kepada banyak sekali ahli takwil mimpi, tentu saja yang soleh. Jadi ini boleh kalau kita bertanya soal takbir mimpi kepada para ulama yang memang ahli, ya tidak masalah, ya. Ibnu Sirin juga punya tafsir Ahlam. Dan mereka menjawab bahwasanya yang kamu usir dari sisi Nabi Muhammad SAW adalah kedustaan yang dinisbatkan kepada beliau SAW. Dan sesungguhnya mimpi inilah yang membuat aku menjadi semangat untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih ke dalam satu buku, ya. Jadi kayak Imam Asy'ari tobat, ya, dikisahkan dalam Tabyin Kadibil Muftari oleh Imam Ibnu Asakir, sampai 3 kali mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Asy-Syatibi ketika mengarang Matan Syatibiyah dalam qiraah juga bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad Al-Marzuqi juga ketika mengarang Nazam Aqidatil Awam juga bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bisyarah nabawiyah, ini bukan sembarangan, ya. Bukan iftira ini, ya, orang-orang yang bicara ini. Nah, Al-Imam Abu Dzar Al-Harawi, nah ini Imam Abu Dzar Al-Harawi juga salah satu figur kunci, ya, di dalam apa namanya mendedahkan pemikiran akidah Asy'ariyah, bahwasanya akidah Asy'ariyah ini juga akidahnya ahli hadis, ya. Karena Al-Imam Abu Dzar Al-Harawi ini juga mengikuti dari Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, Al-Qadi Al-Baqillani, dan itu insyaallah kita akan ceritakan dan singgung besok. Nah, beliau itu meriwayatkan dari Al-Imam Al-Kashmihani, salah satu perawi utama dari Sahih Bukhari,
Yang mana Al-Imam Al-Kashmihani ini beliau meriwayatkan dari Al-Imam Muhammad bin Yusuf Al-Farabri. Al-Imam Muhammad bin Yusuf Al-Farabri ini dari kota Farab, ya, di dekat kota kelahiran Imam Bukhari, di daerah situ, yang sudah meriwayatkan Sahih Bukhari, mendengar Sahih Bukhari ini sampai hatam sebanyak 2 kali ya. Udah dengar sekali dari Imam Bukhari, dia dengar lagi, ya, saking senangnya. Nah, beliau berkata Imam Al-Bukhari, tidaklah aku menulis dalam kitab Sahih ini satu hadis, kecuali aku mandi terlebih dahulu dan sholat 2 rakaat. Coba, kira-kira berapa banyak air yang dihabiskan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu untuk menghormati hadis Nabi Muhammad SAW. Kita kalau pegang kitab hadis sekarang ya sambil buang angin juga. Itulah ya. Tapi itu permasalahan adab ya. Kita hendak menyingkat waktu. Sebenarnya membicarakan adab itu sangat menarik ya. Karena sangat applicable, sangat aplikatif, dan bisa membuat kita itu mendapatkan keberkahan lebih banyak. Nah, berkata Imam Muhammad bin Abi Hatim, sekretaris Imam Bukhari, aku melihat di dalam mimpiku Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berjalan di belakang Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW berjalan di depan beliau. Setiap kali Nabi Muhammad SAW mengangkat kaki beliau, maka Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan kakinya di bekas yang sudah diinjak oleh Rasulullah SAW. Jadi ngikutin itu, ya, ngikutin. Nah, sekarang kita mau meringkas tentang pengetahuan umum lah tentang kitab Sahih Bukhari ya. Jadi Imam Bukhari mengatakan telah mengambil hadis dari 1080 figur hadis. Ini Imam Bukhari ya. Beliau mengatakan memang meriwayatkan dari 1080 figur hadis ya. Secara umum seperti itu. Kemudian Imam Bukhari sangat giat mencari hadis setiap tobakoh ya. Baik itu yang a'la minhu atau an mithlihi atau asfal minhu beliau ambil. Jadi yang tingkatnya di atas seperti Imam Yahya bin Ma'in, kemudian Imam Ali bin Al-Madini, kemudian Imam Ibnu Rahawih, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, yang di atasnya lah itu diambil. Yang sezaman juga diambil, seperti misalkan Al-Imam At-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ya, atau yang aswal minhu atau yang ada di bawahnya. Jadi beliau itu juga tidak sombong. Tidak sombong orangnya ya. Kita kadang kalau misalkan dapat sanad kitab apa, kemudian ada orang yang punya, terus kita lihat satu level sama kita, satu tobako, kita juga apalagi ngelihat yang di bawah kita tuh kita malas aja istijazah, minta ijazah itu. Padahal itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Misalkan dapat hadis musalsal dari Syekh Fulan. Ya bagus kalau dapat sanad yang ali jiddan. Sanad ali itu artinya yang perawinya sedikit gitu ya. Namanya sedikit lah. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW namanya sedikit. Ya. Tapi Imam Bukhari mengajarkan kepada kita ya hendaknya kita ngumpulin semuanya. Baik yang atas kita, yang selevel sama kita, atau yang ada bahkan di bawah kita. Ya. Nah, murid Imam Al-Bukhari ini juga sangat banyak sekali. Al-Imam Al-Farabri mengatakan bahwa Imam Bukhari memiliki murid sebanyak 70.000 orang yang mendengarkan kitab Sahih Bukhari dari beliau. Ya. Kemudian Imam Muslim itu termasuk murid Imam Bukhari meskipun tidak meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Nah, mungkin ada orang yang mengatakan bahwasanya kitab Sahih Muslim ini lebih utama dari kitab Sahih Bukhari. Apakah ada pendapat begitu? Ada, tapi itu pendapat marjuh ya. Pendapat yang dikesampingkan oleh mayoritas ulama ahli hadis ya. Pendapat yang paling utama adalah Sahih Bukhari itu di atasnya. Kenapa alasannya? Nanti kita akan bahas itu. Tapi kenapa kok Imam Muslim yang mengatakan antal ustadz fil hadis, engkau adalah guru dalam ilmu hadis, biarkan saya mencium tangan dan kakimu, wala yubghiduka illa hasid, tidak membencimu kecuali orang yang di dalam hatinya ada penyakit hasad, tapi tidak meriwayatkan dari Sahih Bukhari dari Imam Bukhari. Dalam Sahih Muslim itu nggak ada ya. Haddasani Bukhari itu nggak ada, atau haddasana Bukhari atau sami itu Bukhari yakul itu nggak ada ya, nggak ada. Kenapa? Karena beliau bertemu Imam Bukhari setelah selesai menulis kitab Sahihnya. Nah, ini antum harus tahu ya, kenapa nanti misalkan buka di Sahih Muslim ya, di Sahih Muslim antum buka kok ternyata nggak ada Bukhari, katanya muridnya tapi kok takzimnya tinggi tapi kok nggak ada. Jawabannya karena kitab tersebut sudah dicatat terlebih dahulu, sudah rampung, baru ketemu Imam Bukhari ya. Nah, Imam At-Tirmidzi adalah murid Imam Bukhari yang mencantumkan 75 hadis yang beliau riwayatkan dari Imam Bukhari di dalam kitab Sunan beliau. Jadi banyak sekali itu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ya, Haddasani, Haddasana dan lain sebagainya ya. Kemudian Ashabus Sunan, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, kemudian Imam Ibnu Khuzaimah juga termasuk murid-murid Imam Bukhari yang memuji Imam Bukhari dengan luar biasa ya. Ada yang menarik gitu bahwa Imam Bukhari pernah berkata
beliau hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Sementara beliau menulis hadis itu di dalam Sahih Bukhari itu juga dengan takror, dengan pengulangan ya, dengan pengulangan itu hanya 7.000-an. Berarti kan sisanya masih banyak. Ini cara memahaminya seperti apa gitu, ya. Apalagi beliau mengatakan bahwa beliau menulis kitab Sahih itu dengan mentakhrij 600.000 hadis. Gimana kita memahaminya itu? Ya kan? Apakah ada hadis-hadis yang tidak sampai kepada umat Islam gitu? Apakah wahyu yang diturunkan dari hadis-hadis sahih itu lantas nggak semuanya tersampaikan karena hadis yang ditulis Imam Bukhari itu cuma sekian, ya, cuma 7.000-an. Sementara beliau mengatakan hafal 100.000 hadis. Nah, ini maksudnya begini loh. Jadi para ulama muhaddisun itu menjelaskan, ya, masyayikh kita di Al-Azhar menjelaskan bahwa maksudnya adalah bila ada 20 jalur sanad, meskipun membawa isi atau matan yang sama, dianggap 20 hadis. Misalkan saja ya, ada hadis yang matannya sama. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Misalkan matannya itu sama seperti itu. Tapi riwayatnya itu datang dari jalur yang berbeda-beda sampai 20 jalur. Maka itu dianggap 20 hadis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yaitu ya. Jadi ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Semuanya artinya di dalam disiplin ilmu hadis, ya, semua hadis itu semua masadiru tasyri', baik dari Al-Quran dan Sunnah, semuanya sudah kamil, syamil, lengkap. Tinggal nanti masalah ijtihad dan istinbat para ulama melihat kepada kesohihan, kemudian juga derajat hadis, kemudian amkhos, mutlak, muqayyad, mujmal mubayyan. Nah itu yang dilihat ya, bagaimana thariqatul jam'i, bagaimana mengumpulkan hadis-hadis yang seolah bertentangan, nanti ada ilmu mukhtalafil hadis dan lain seterusnya, ya. Kemudian para ulama itu memang menyaksikan kekuatan hafalan Imam Bukhari itu diibaratkan orang yang bisa mengeluarkan ilmunya kapan saja tanpa persiapan. Jadi kapan aja dites ilmunya itu keluar. Itu Imam Al-Bukhari. Kalau kita kan dites ya lihat buku dulu, mau diskusi, mau debat ya nanti dulu, tentukan tanggalnya, saya belum siap gitu kan. Tapi kalau Imam Al-Bukhari ini memang dikasih ya seperti yang saya sampaikan tadi, kemampuan hafalan yang di atas rata-rata. Nah, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan di dalam Tarikh Baghdad beliau dengan sanadnya. Jadi Imam Bukhari ketika datang ke Baghdad, maka para ahli hadis dari Khorasan dan Baghdad ingin menguji beliau. Pengen diuji. Ini katanya orang hafalannya luar biasa. Dengan cara apa? Mereka mengumpulkan 100 hadis dibagi kepada 10 orang. Jadi satu orang pegang 10 hadis. Caranya adalah membolak-balikan sanad. Ya, jadi matan innamal a'malu binniyat, sanadnya itu dipindahkan, ditukar dengan hadis ya. Man ra'a minkum mungkaron misalkan seperti itu, ya, ditukar itu sanadnya 100 hadis, masing-masing maju nanya, ya. Imam Bukhari itu selamat cuma dengan dua kata, tiga kata, ya, satu huruf dua isim, ya, satu huruf dua isim, apa? La a'rifuhu, saya tidak mengetahuinya. Saya tidak mengetahuinya. Jadi ditanya lagi, saya tidak mengetahuinya. Sampai 100 mengatakan saya tidak mengetahuinya. Ya orang salah semua. Akhirnya Imam Bukhari tanya, sudah selesai belum? Sudah selesai. Oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, akhirnya beliau membalikkan posisi sanad-sanad yang dikacaukan oleh orang-orang itu ke tempatnya semula. Tanpa lihat kitab itu. Tanpa lihat kitab. Nah ini kan satu penegasan bahwasanya beliau itu memang wali min auliyaillah, ya. Nah, toib. Jadi kalau misalkan kita mau selamat ya kita katakan saja tidak tahu pada saat memang kita tidak mengetahuinya, ya. Imam Bukhari juga sopan, sebenarnya Imam Bukhari itu pengen bilang salah gitu ya. Salah nih gitu. Cuma Imam Bukhari sangat sopan sekali sehingga mengatakan saya tidak tahu terlebih dahulu, ya. Kesopanan itu yang saya kira patut untuk kita contoh, ya. Kemudian kemuliaan Sahih Imam Bukhari hingga disebut oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Tarikh Islam adalah kitab yang paling afdol wa ajal ba'dal Quran. Jadi setelah Al-Quran, kitab yang paling utama dan paling agung adalah Sahih Bukhari. Imam Ibnu Katsir, beliau berkata, Sahih Bukhari adalah kitab penuh barokah yang dapat dijadikan sarana
atau perantara, wasilah agar Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Nah, hujan ini kan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dibaca adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh seorang wali. Makanya kalau misalkan kita dalam keadaan murung apa selain baca Quran ya terapinya adalah dengan baca Sahihul Bukhari ya. Karena membaca hadis juga pahala ya bisa kita hadiahkan juga membaca hadis itu pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian Al-Imam An-Nawawi berkata dalam takribnya bahwa Sahih Bukhari dikedepankan dari Sahih Imam Muslim meskipun ada pendapat lemah yang mengatakan sebaliknya. Alasannya apa? Ya, pentingnya. Kenapa kok para ulama, mayoritas ulama ahli hadis mengedepankan Sahih Bukhari dari Sahih Muslim? Karena beberapa faktor yang menentukan. Baik itu kesahihan hadis yang ditinjau dari rawi yang adil, sanad yang bersambung, selamatnya matan itu dari ilat yang mencacati hadis. Nah, ada poin-poin penting yang menjadikan Sahih Bukhari ini diakui lebih utama dari Sahih Muslim. Pertama, Imam Bukhari menyaratkan harus ada pertemuan di antara masing-masing perawi hadis meskipun hanya sekali. Jadi misalkan Fulan meriwayatkan dari Fulan, itu harus ketemu. Nggak bisa kalau nggak ketemu. Ya, misal Nafi' ya dari Abdullah bin Umar itu kan jelas. Subutul liqa. Emang jelas ketemunya. Ya. Nah, sementara Imam Muslim hanya menyaratkan sezaman tanpa menyarankan wajib bertemu. Misalkan Ustadz Abdul Somad, terus juga dengan Fulan yang nggak pernah ketemu Ustadz Abdul Somad kan satu zaman. Apakah bisa dikatakan riwayatnya itu diterima? Oleh Imam Bukhari nggak bisa. Kenapa? Karena nggak pernah ketemu. Tapi kalau kata Imam Muslim, ya boleh-boleh saja. Meskipun tidak ketemu. Nah, kedua, lebih afdal Sahih Bukhari. Kenapa? Karena bab hadis yang dituliskan Imam Bukhari di dalam kitabnya menjadi bahan penelitian para ulama ahli fikih. Ya, makhdumah indal fuqaha. Lebih disenengin deh, ya. Buat para ahli fikih itu disebabkan karena cara Imam Bukhari menuliskan bab kitab beliau itu seperti mengistimbat atau merumuskan hukum fikih, ya. Makanya nggak heran para ulama itu kebanyakan mengatakan fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Jadi fikihnya Imam Bukhari itu ada pada cara beliau itu menyusun dari bab-bab yang ada di Sahih Bukhari. Tapi mazhab Imam Bukhari itu apa? Penasaran kan? Mazhab Imam Bukhari apa? Mazhab Imam Bukhari Syafi'i. Disampaikan oleh Dr. Muhammad Mustafa Imarah pada halaman 10 di dalam kitab Jawahirul Bukhari wa tafaqqahal Bukhariyu ala mazhabil Imami Syafi'i. Ya, orang bermazhab itu bukan artinya harus taklid semuanya, ya, tapi juga bisa mempunyai istimbat-istimbat yang berbeda dan dikatakan mujtahid madhab adalah mujtahid yang mengistimbat hukum mengikuti dari cara istimbat atau memahami dan mengekstrak hukum dari teks yang sudah dibakukan oleh imamnya, yaitu Al-Imam Al-Mubajjal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di dalam hal ini. Nah, kemudian Imam Bukhari, kenapa sahihnya itu diutamakan? Karena Imam Bukhari menyaratkan setiap perawi dalam kitab sahih haruslah disepakati oleh para ahli hadis kesikohannya. Jadi harus disepakati, semua orang harus sepakat kalau dia sikoh. Nggak ada yang masykuk, ya, nggak ada rawi yang katakanlah masih fihi syai', fihi nadhar, fihi kalam, ya, ada sesuatu yang harus dibicarakan, baik itu karena suka bohong, suka dusta, ya, atau bahkan nauzubillah pemalsu hadis, ya, pernah bohong, bermasalah dan lain sebagainya, ya. Dan sanadnya mestilah bersambung serta tidak maktu atau terputus. Ada nggak kritik kritik alus? Ya ada. Imam Ad-Daraqutni misalkan mengkritik 110 hadis dalam Sahih Bukhari. Namun semua itu sudah dijawab oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Hadis Sari saat mensyarah hadis terkait. Nanti insya Allah pada saat kita bahas Sahih Bukhari, marra bina insya Allah. Saya murbina insya Allah, ya. Kemudian setiap perawi yang diriwayatkan Imam Bukhari maka sudah dianggap adil dan dhabit bagi beliau dan beliau tidak lalai dalam hal ini. Apalagi bila melihat kepada fakta bahwa mayoritas raksasa hadis menerimanya sebagai kitab sahih. Imam Ahmad menerima, kemudian Imam Ali bin Al-Madini menerima, kemudian Imam Ishaq bin Rahawih menerima. Ini kurang apa lagi, ya. Jadi kitab ini memang diakui dan ini juga mengindikasikan bahwasanya orang itu bisa dikatakan alim kalau memang para ulama itu sudah mengakuinya. Jadi alim itu bukan dalam kapasitas orang awam menilai. Ini kadang-kadang yang jarang orang paham.
ya. Jarang orang mau memahaminya. Kadang-kadang kalau sudah followernya banyak itu dianggap alim. Enggak. Indal ulama makimatu hadzal rajul. Bagi ulama ini orang ini kimahnya atau harganya semana, ya. Di hadapan ulama Al-Azhar misalkan. Seperti apa kimahnya? Di hadapan ulama Zaituniyah, di hadapan ulama Sadah Humariyah seperti apa? Ya, di hadapan para ulama Yordan seperti apa? Ya, para Jibal, gunung-gunung keilmuan, ya. Nah, Imam Bukhari wafat, ya. Ketika beliau waktu itu menuju Samarkand, tiba di Khartan, sebuah desa kecil, ya, sebelum Samarkand. Beliau singgah sebentar, mengunjungi beberapa familinya, namun beliau jatuh sakit. Nah, karena beliau difitnah di situ, ya. Beliau difitnah, dan ini pun juga salah satu kehebatan Imam Bukhari, ya, yang nanti akan kita bahas ketika kita membantah syubhat-syubhat yang tajam, ya. Adapun tentang hadis mu'allaq itu nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekaligus nanti kita langsung memulai insya Allah hadis yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Baik. Dan akhirnya karena setelah sakit itu beliau meninggal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 870 Masehi, 256 Hijriah, lahir 194 Hijriah, berarti usia beliau kurang lebih 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas sholat duhur pada hari raya Idul Fitri, ya, pada hari raya Idul Fitri. Semoga Allah SWT selalu merahmati beliau dan ridho kepadanya, dan kita melakukan manfaat dari beliau. Baik. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada syubhat-syubhat yang dituduhkan kepada Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Syubhat pertama, ya. Sahih Bukhari adalah kitab yang ditulis untuk berkhidmat kepada dinasti Bani Umayyah. Nah, ini tuduhan dari sebagian kalangan Syiah. Ada seorang doktor, ya, dari kalangan mereka menulis namanya Baitul Ankabut. Ya, ini diantara syubhat-syubhatnya seperti ini, ya. Nah, jadi tuduhannya adalah Sahih Bukhari ini ditulis untuk berkhidmat kepada dinasti Bani Umayyah. Dan tidaklah kitab Sahih Bukhari ini ditulis untuk berkhidmat kepada agama Islam. Sementara dinasti Umayyah itu yakni akhbath, ya, dinasti yang kotor, bukan dinasti yang mempresentasikan ajaran agama Islam yang benar, ya. Buktinya di dalam kitab Sahih Bukhari, kata dia nih, tidak diriwayatkan tentang peristiwa Karbala, tidak juga tentang biografi Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, ya. Nah, ini kita jawab, ini nggak bisa kita benarkan. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari dilahirkan tahun 194 Hijriah, sementara dinasti Umayyah lahir tahun 41 Hijriah dan berakhir pada tahun 132 Hijriah. Bagaimana mungkin Imam Bukhari yang wafatnya itu tahun 256 Hijriah, ya, dilahirkan tahun 194 Hijriah, sementara dinasti Umayyah itu sudah berakhir bahkan sebelum Imam Bukhari lahir, dianggap Imam Bukhari itu berkhidmat kepada dinasti Bani Umayyah. Ini kan artinya orang tersebut ingin mengaburkan pemahaman orang awam kepada Sahih Bukhari. Ya. Sementara antara makzulnya dinasti Umayyah dan berganti kepada dinasti Abbasiyah dengan masa periode lahirnya Imam Bukhari terdapat jarak lebih dari 60 tahun. Masa ada orang yang belum lahir kemudian jadi pembawa corong pemerintahan yang sudah tumbang? Kan nggak mungkin, ya. Atau bahkan Sahih Muslim deh. Kita ngomongin Sahih Muslim deh, Sahih Bukhari udah deh, Sahih Muslim sekarang coba. Imam Muslim itu dilahirkan 206, ya. 3/4 abad setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Bahkan Imam Malik itu mengarang kitab Muwatta, meskipun beliau merasakan dinasti Umayyah, tapi beliau itu mengarang kitab Muwatta setelah dinasti Umayyah itu sudah tumbang. Hal itu beliau lakukan setelah mendapatkan saran dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dan juga Khalifah Harun Ar-Rasyid. Atau sebelum kelahiran para imam-imam tersebut deh, ya, pada dinasti Umayyah ada Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri menulis kitab hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan poin penting yang harus kita tegaskan, imam atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah al-imam atau Khalifah alladzi radiya anhu asy-Syiah. Jadi orang-orang Syiah itu ridho kepada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan mereka itu menulis syair-syair, ya, orang-orang Syiah itu menulis syair-syair untuk memuji Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena saking adilnya, ya. Dan dimusuhi memang Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu oleh pemerintah pembesar-pembesar Bani Umayyah, bahkan dikatakan oleh sebagian riwayat beliau itu matinya diracun, Allahu a'lam, ya.
Itu jawaban pertama. Jadi jaraknya itu terlalu jauh, ya. 60 tahun lebih gitu dinasti Umayyah itu sudah tumbang, dinasti Abbasiyah itu sudah berdiri tegak, baru Imam Bukhari lahir, ya. Ini orang artinya membantah, ya, berusaha untuk memberikan syubhat tapi tidak melihat kepada fakta sejarah, tidak mentahkik lah orang, kira-kira begitu, ya. Syubhat kedua, Sahih Bukhari nggak banyak meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, tuduhan ini nggak berdasar. Tuduhan ini sama sekali nggak berdasar, ya. Sebab kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melebihi dari apa yang diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar, melebihi apa yang diriwayatkan Sayyidina Umar, melebihi apa yang diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan, meskipun ketiganya digabung. Riwayat Sayyidina Abu Bakar, riwayat Sayyidina Umar, riwayat Sayyidina Utsman, ketiga-tiganya digabung, masih lebih banyak riwayatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena beliau memang diriwayatkan punya sahifah atau kumpulan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya ada 1000 hadis, ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya kita punya ihtimam dan ihtiram luar biasa kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, beliau memang sahabat yang sangat mulia. Ya, kemudian syubhat yang ketiga ini. Sahih Bukhari itu kitab yang harus ditolak. Kenapa? Karena ya tidak ada pujian kepada ahlu bait Nabi. Tidak ada bukti kecintaannya kepada ahlu bait Nabi. Nggak ada pujian itu sama sekali, ya. Nah, banyak ya di antara kita ini, ya, terus terang saja Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, banyak di antara kita kalau disebutkan misalkan Sayyidina Ali alaihi salam, Sayyidah Fatimah alaihi salam. Kalau kita sebutkan Sayyidina Hasan Husain alaihi salam, kita menyangka itu tradisi Syiah. Itu tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan saya tuh sampai kadang-kadang pengen ngomong itu takut apa? Takut karena ada orang nggak belajar, dengar, terfitnah. Itulah sebab kebodohan. Kalau saya sampaikan alaihi salam atau alaihi salam tanpa saya jelaskan kepada orang awam, saya lebih bodoh dari mereka. Itu namanya siasatul ilm. Ya. Jadi ngomong alaihi salam kepada Sayyidina Hasan, ngomong alaihi salam kepada Sayyidina Husain, ngomong alaihi salam kepada Sayyidah Fatimah Zahra, kepada Ahlul Kisah, itu adalah tradisi Ahlus Sunnah. Cuma antum aja mungkin dan orang-orang di luar sana yang tidak mau pakai. Dalilnya mana? Coba kita baca nih hadis Bukhari. Kita baca sanadnya aja. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham qala akhbarana Ma'mar 'an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah anna Fatimata 'alaiha salam Jadi menyebut 'alaiha salam kepada Sayyidah Fatimah itu bukan tradisinya orang Syiah. Bukan tradisinya orang Syiah, tapi tradisinya siapa? Tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hadis Bukhari. Hadisnya nomor 4035 dan 4036. Ya. Taib. Sekarang hadis lain nih dari Sahih Bukhari. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Yunus an Ibnu Shihab, qala akhbarani Ali bin Husain, anna Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma akhbarahu anna Aniyan alaihi salam telah menceritakan kepada kami Abdan, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Shihab. Ia berkata telah mengabarkan kepada saya Ali bin Husain Zainal Abidin bahwa Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu mengabarkan bahwa Ali alaihis salam, bukan menabikan. Ya. Makanya kita dalam sholat itu bersolawat. Jadi kita jangan mau juga terpancing gitu, ya. Takut gitu kita mengatakan alaihi salam atau mengatakan kepada ulama radhiyallahu taala anhu. Ini kadang ada orang juga ya karena nggak belajar mungkin ya. Nggak belajar, nggak ngikutin ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu akhirnya punya pikiran yang jelek. Misalkan kita nyebut radhiyallahu taala anhu kepada Imam Syafi'i, nanti ngomong, Imam Syafi'i bukan sahabat, harusnya rahimahullah. Ini bodoh. Kenapa dikatakan begitu? Karena Allah sudah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Imam Syafi'i kurang takut apa? Al-Qur'an itu. Jadi at-taradhi maqamud du'a, kita mendoakan orang-orang radhiyallahu anka dalam keadaan langsung ya. Radhiyallahu anka, Allah itu ridha kepada dirimu.
Itu kan maqamud doa, jangan dilarang. Alaihi salam itu bisa untuk Nabi selain Nabi Muhammad SAW, alaihi salam atau alaihi salam bisa untuk keluarga atau ahlu bait Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada di Sahih Bukhari. Ada di Sahihul Bukhari. Ta'zim kepada ahlu bait Nabi. Ta'zim kepada keluarga Nabi. Dan itu juga yang ditujukan oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau menulis hadis pertamanya. Innamal a'malu binniyat melalui jalur Al-Imam Al-Humaidi Al-Qurashi, murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i yang wafat 20 tahun setelah wafatnya Imam Asy-Syafi'i. Dan itu akan kita bahas setelah ini, besok ya. InsyaAllah, minggu depan atau 2 minggu lagi lah. Kemudian hadis yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Wa bihi ilaihi qala haddatsani Muhammad bin Al-Husain bin Ibrahim qala haddatsani Husain bin Muhammadin qala haddatsana Jarir an Muhammadin an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu utiya Ubaidullah bin Ziyad bi ra'sil Husaini alaihi salam. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al-Husain bin Ibrahim. Ia berkata, telah bercerita kepadaku Husain bin Muhammad. Telah bercerita kepada kami Jarir dari Muhammad, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, Ubaidullah bin Ziyad disodorkan kepada Al-Husain alaihi salam. Ubaidullah bin Ziyad ini gembong, orang yang akan bertanggung jawab terhadap pembunuhan dari Sayyidina Husain alaihi salam. Sayyidina Husain alaihi salam. Ya. Hadis Musnad Imam Ahmad, wa bihi ilaihi qala hadatsana Sufyanu an Abi Musa wa yuqalu lahu Israilu qala sami'tu Al-Hasan qala sami'tu Abu Bakrata wa qala Sufyanu marratan an Abi Bakrata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal minbari wa Hasanun alaihi salam. Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Musa yang biasanya disebut Israil, dia berkata, aku mendengar Al-Hasan berkata, aku mendengar Abu Bakrah. Pada kesempatan lain Sufyan berkata dari Abu Bakrah, aku pernah melihat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, sedangkan Hasan alaihi salam. Disebutkan Hasan alaihi salam, ya. Dan hadis yang seperti ini sangat banyak, ya. Sangat banyak, ya. Oke, kita ringkas. Syubhat kelima, ini menarik ya. Kitab Sahih Bukhari nggak ada perannya di dalam menguatkan fikih 4 mazhab. Jadi kitab Sahih Bukhari ini nggak ada perannya sama sekali. Menguatkan fikih 4 mazhab ini nggak ada perannya. Sebab alasannya, imam mazhab itu kan terlahir lebih dulu dari Imam Bukhari. Ini juga lucu ya. Yang besok itu juga lucu. Ini juga lucu gitu. Ya. Pertanyaan seperti ini hanya dilontarkan 2 orang. Satu, orang yang betul-betul tidak tahu dan fi ghayatil hamaqah. Betul-betul, mohon maaf ya, betul-betul bodoh dalam keilmuan Islam sehingga tidak bisa membedakan tentang ilmu riwayat yang berkaitan dengan subutur riwayat dan diroyahnya, atau yang berkaitan dengan istinbat dari riwayat tersebut. Dari thariqatul istidlal. Nggak bisa bedain mana ilmu hadis, mana usul fikih, mana ilmu hadis riwayah, mana ilmu hadis diroyah, itu dia nggak bisa bedain dengan ilmu fikih, itu nggak bisa bedain. Ya, atau orang yang tahu tapi sengaja. Kenapa? Karena targetnya adalah menggoncang orang awam. Ini orang awam kalau baca syubhat begini habis sudah. Ya. Jadi gimana kita menjawab itu? Para imam mazhab yang 4 itu memang lahir terlebih dahulu dari Imam Bukhari. Akan tetapi Imam Bukhari sempat mengambil hadis dari Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil hadis dan fikih dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil dari Imam Malik. Imam Malik mengambil dari Imam Nafi. Imam Nafi mengambil dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Jibril an Rabbih azza wajalla. Dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sanadnya bersambung. Jadi secara intelektual memang masing-masing ini punya hubungan, ya, dan keterkaitan. Namun yang harus dicermati adalah bahwa mazhab fikih ini penting. Namanya mazhab fikih, mazhab Syafi'i itu, Imam Syafi'i nggak pernah mendirikan mazhab Syafi'i itu nggak. Tapi murid-muridnya lah yang menisbatkan mazhabnya namanya bukan Muhammadi. Padahal namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Idrisi. Tapi kepada Syafi'i itu adalah buyutnya, kakek buyutnya Imam Syafi'i yang punya bapak namanya As-Sa'ib. Dua-duanya ini sahabat Nabi yang masuk Islam pada saat Perang Badar. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ditabarruk bi syafaati syekhina. Kami pengen tabarukan, makanya namanya mazhab Syafi'i. Dan mazhab itu hasil pergulatan, mazhab itu hasil begini loh. Sebagaimana saya sampaikan, kejadian yang ada di zaman Imam Syafi'i itu beda dengan kejadian yang ada di zaman Imam Ghazali.
kejadian itu kasus kan berkembang. Cara mengolah hukumnya sama. Tapi kesimpulan itu bisa jadi berbeda, tergantung telaah masing-masing imam. Ya. Jadi orang yang punya perbedaan pendapat itu masih bisa dikatakan satu mazhab. Uang dalam masalah kita mandi junub itu tidak usah wudhu lagi saja ada 3 qaul kok. Yang paling sahih adalah kita tidak usah wudhu. Kemudian yang kedua, kita boleh mandi tidak wudhu lagi. Asalkan kita mengatakan dan meniatkan untuk mandi besar, itu menghilangkan hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Atau pendapat yang ketiga yang tidak populer adalah tidak boleh. Ini masih dalam satu mazhab. Ya. Jadi mazhab itu berkembang. Mulai dari Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Buwaiti, nanti juga ada Nihayatul Matlab Imam Al-Juwaini, kemudian disyarah lagi oleh Al-Imam Al-Ghazali menjadi Al-Basit, Al-Wajiz, Al-Wasit, ya. Kemudian nanti disyarah lagi ya, oleh para ulama, oleh Al-Imam Ar-Rafi'i hingga akhirnya sampai kepada Rawdatul Talibin, hingga sampai nanti kepada Minhaj dan lain seterusnya. Itu adalah upaya yang sangat luar biasa di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian imam 4 mazhab ini mereka membangun mazhab mereka melalui kitab-kitab sunnah yang lebih dahulu ditulis. Makanya Imam Syafi'i kan mengatakan, "Idza dzukiral a'immah fa Malik najm." Kalau imam-imam itu disebutkan, Malik itu adalah bintang. Dan saya tidak mengetahui kitab hadis yang lebih sahih dari Muwatta. Ini karena sebelum datangnya Imam Bukhari dan Muslim. Ya, itu harus kita pahami. Dan Imam Bukhari itu bermazhab sebagaimana sudah kita sampaikan. Artinya nggak bisa kita katakan bahwasanya kitab fikih itu bergantung secara mutlak dengan kitab hadis. Hal tersebut karena fikih adalah pemahaman dari hadis. Yang sangat berkaitan erat dengan keadaan manusia, kemudian waktu, tempat, kesulitan, dan berkaitan juga dengan metodologinya. Makanya ilmu usul fikih itu adalah ma'rifatu ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalian wa kaifiyatul istifadat minha wa halul mustafid. Mengetahui dari teks-teks agama, otentisitasnya seperti apa? Apakah mutawatir atau ahad? Ngebahas masalah akidah atau ngebahas masalah fikih dan syariat furu'iyah. Ya. Kemudian kaifiyatul istifadah minha, bagaimana cara kita itu bisa setelah kita menentukan hadis itu memang subut ya, baik itu qat'i subut atau dhani subut, kemudian bagaimana cara kita mengekstrak hukum itu dari teks hadis itu. Setelah itu dilihat kriteria orang yang mengekstrak hukum itu. Nah, jadi fikih itu ibaratnya tuh ilmu yang kaitannya sama bahan baku. Sementara fikih yang juga erat kaitannya dengan usul fikih dan ilmu kalam itu adalah cara memasak. Makanya orang nggak bisa belajar hukum dari kitab hadis. Orang tidak bisa belajar hukum dari kitab hadis, melainkan ya akan mendapatkan setengah-setengah saja. Kalau belajar hukum ya dari kitab fikih terlebih dahulu. Ya, mulai dari ngapalin matan takrib, nanti Fathul Qorib, kemudian ada Hasyiah Bajuri, kemudian naik lagi Fathul Mu'in, habis itu I'anatul Talibin, akhirnya sampai kepada Tuhfatul Muhtaj, syarahnya Minhaj, ya, terus nanti bisa baca Al-Um dan lain seterusnya dan lain sebagainya, ya. Jadi kitab Sahih Bukhari itu adalah pemisalan atas satu bagian dari ilmu fikih yang disebut dengan al-masodir atau sumber tekstual dari sebuah hukum. Yang mana sumber tekstual ini juga memiliki hal-hal yang terkadang tidak bisa ditafsirkan secara tekstual. Karena bisa jadi teksnya sama, namun memiliki lafaz, kemudian konteks, ataupun kadang dihapuskan oleh teks yang lain. Kadang dihapuskan oleh teks yang lain. Ya. Nah, coba sekarang kita bandingkan dengan kitab-kitab Syiah, kitab-kitab akhbariyah di karangan Syiah. Mereka menjauhkan nalar, ya, dengan alasan tidak boleh bermain-main dengan akal dalam agama. Ini akhbariyah, ya. Mereka menjauhkan ijma' atau konsensus para ulama. Ya, kalau ulama mayoritas sepakat tuh ditolak. Kenapa? Karena semata-mata mengatakan ya itu nggak bisa. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq dinasobkan, ditetapkan jadi khalifah dengan ijma, gitu, dengan konsensus. Ya. Contohnya ada di kitab Al-Kafi yang dikarang oleh Abu Ya'qub Al-Kulaini, wafat tahun 328 Masehi. Bahkan ya orang tersebut mengatakan di dalam kitab tersebut ada riwayat ya yang diakui sama dia, diklaim sama dia, mencapai derajat mutawatir secara maknawi, bahwasanya Al-Quran itu tidak otentik dan sudah terjadi pemalsuan. Ya. Kemudian syubhat ke-6.
Ahlussunnah wal Jamaah sangat mengkultuskan Sahih Bukhari, bahkan menyamakannya seperti Al-Quran. Ini jawaban pertanyaan yang sangat keliru ini, pernyataan yang sangat keliru. Kenapa? Karena tidak ada siapapun di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, siapapun orangnya, menganggap Imam Bukhari itu maksum atau terjaga dari dosa besar. Nggak ada. Nggak ada yang mengutuskan kitab apapun selain Al-Quran itu nggak ada. Nggak ada juga yang mengatakan bahwa Sahih Bukhari itu posisinya setara dengan Al-Quran, nggak ada. Untuk itulah, nih rahasianya, kenapa Imam Bukhari sengaja memasukkan hadis-hadis yang statusnya mu'allaq. Mu'allaq itu yang terpotong sanadnya baik dari awal sanad ataupun semuanya. Ya. Misalkan, qala Bukhari, qala Rasulullah SAW. Ya, itu disebut hadis mu'allaq dan itu hadis yang ditolak. Ilama fil Bukhari fafihi nazar, kecuali dalam Bukhari itu ada pembahasannya khusus, ya. Tapi sengaja dimasukin oleh Imam Bukhari di dalam bab-bab pembukaan bab, bukan dalam isi Sahih Bukhari. Pembukaan bab itu sengaja dimasukkan, bukan karena Imam Bukhari nggak tahu. Imam Bukhari tahu supaya apa? Laqad dasah mutlaqan illa lil Quran. Supaya orang Islam tuh tahu bahwasanya kita yang harus mentakdis, yang harus kita takdiskan itu adalah Al-Quran. Ya. Supaya jangan ada orang menganggap bahwasanya Sahih Bukhari ini derajatnya sama. Itu Imam Bukhari itu kan hebat gitu. Artinya di sini menunjukkan betapa perhatian Imam Bukhari membaca situasi pemikiran umat. Dan ini untuk menunjukkan bahwa Imam Bukhari nggak pengen dikultuskan. Akan tetapi meskipun dengan hal ini ya, syarat Imam Bukhari di dalam menukilkan hadis, ya, itu sangat ketat, makanya diletakkan setelah Al-Quran dari tingkat otentisitas. Dan tidaklah kitab Sahih itu melainkan hanya satu sumber saja. Dan kalau dipahami secara salah, nanti akan jadi masalah juga. Memahami teks hadis secara salah, itu juga akan jadi masalah. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Apakah tetangga kita yang belum bersyahadat kita perangi begitu? Itu kan gara-gara salah paham. Bukharinya nggak salah, Qur'annya nggak salah, ya. Jadi afat ya ataupun kerusakan itu terkadang gara-gara berasal dari pemahaman yang sakim, ya. Oleh karena itu selain menguasai sumber, seorang mujtahid ya adalah seseorang yang memiliki kapasitas tertinggi di dalam keilmuan Islam, yang mana ia juga menguasai cara mengolah sumber tersebut sehingga menjadi hukum yang benar dan dapat disampaikan kepada orang yang tidak memahaminya. Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup karena sudah jam 9, mungkin ada yang mau diskusikan, tafadhol. Barakallah Habib, mudah-mudahan apa yang disampaikan Habib dapat kita tangkap pesan-pesannya. Sungguh banyak yang telah disampaikan yang berupa ilmu yang baru bagi kita semua. Ini sudah terdapat beberapa pertanyaan Habib. Apakah layak untuk dikatakan bahwa mazhab Asy-Syafi'i adalah himpunan dari semua mazhab, karena Imam Syafi'i juga pernah bermuzakarah dengan dua murid atau dengan dua orang murid kesayangan Imam Hanafi. Ini dari Bapak Jidin. Baik, makasih Maulana. Ya, Imam Syafi'i itu kan Majma'ul Bahrain. Jadi beliau belajar kepada Imam Malik dan tidak meninggalkan Madinah sampai Imam Malik itu wafat. Ya. Beliau juga sebelum ke Madinah itu ke Mekah belajar dari Muslim bin Khalid Az-Zinji. Kemudian itu beliau juga belajar dengan Syekh Ismail Al-Qastantin, ya, Qiraah. Beliau itu cerdas. Beliau juga seperti Imam Bukhari, ya, al-hifdzu ba'dal marrah, sekali dengar hafal. Makanya saya kemarin ngobrol sama teman tuh, kepikiran nggak kalau Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari itu satu zaman gitu. Itu kan ngeri banget itu. Makanya ya, alhamdulillah nggak sezaman gitu. Kalau sezaman itu tarik-menariknya itu terlalu kuat. Tarik-menariknya terlalu kuat antara Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari, ya. Tapi alhamdulillah Imam Bukhari juga bermazhab Syafi'i, ya. Jadi bisa dikatakan bukan semua mazhab, tapi Imam Syafi'i itu adalah majma'ul buhur, ya. Kenapa? Karena Imam Ahmad juga belajar kepada Imam Syafi'i. Dan selama 30 tahun Imam Ahmad bin Hanbal itu selalu mengatakan Allahumma ighfir Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga bertabaruk dengan bajunya Imam Ahmad bin Hanbal dan diminum itu, dicuci terus diminum airnya, ya. Sebagaimana kisah yang disebutkan oleh para ulama dan diriwayatkan oleh Al-Muzani murid beliau. Jadi ya, bisa dikatakan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin bertanya, Habib. Tadi kita kan membahas tentang otentitas tentang Sahih Bukhari, bahwasanya kita menolak
hal-hal yang berhubungan dengan Sahih Bukhari, baik itu yang keburukan. Karena kita tahu sendiri, seperti Imam Nawawi di dalam Syarah Muslimnya itu, beliau juga pernah menolak hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, yang mana dikumpulkan oleh seorang ulama dari Maroko yang bernama Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari di dalam kitabnya Al-Fawaidul Maqsudah fi Bayani Ahadits Syaddah. Itu beliau menukil satu hadis tentang bahwasanya akan diadab seseorang bibukai ahli, gitu ya. Annal mayyita yu'addabu bibukai ahlihi alaih. Itu beliau menolak karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, wala taziru waziratu wizra ukhra. Hal ini pun sesuai dengan kaidah yang diberikan oleh Al-Faqih Al-Mutafaqih di dalam kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi, mengatakan idza rawa as-siqatu khabaran muttasil al-isnad rudda, salah satunya dengan ayu khalifa nasul kitab. Itu menurut antum bagaimana? Apakah ini amrun nisbi atau bagaimana? Syukron. Ya. Jelas amrun nisbi. Jelas sesuatu yang mujtahad fi. Ya, jadi itu kan semuanya istinbat dan ijtihad. Kullu yuqbal wa yurad min qawlihi ila sahib hadzal qabr. Semua itu bisa diterima dan bisa bisa diterima dan bisa ditolak kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu prinsip pertama. Nah, kalau istidlal Imam Nawawi yang antum sampaikan tadi, yang ditulis oleh Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, yang mausuahnya itu ada 18 jilid atau 17 jilid itu, ya. Kebetulan kami juga Al-Fakir juga nyambung sanadnya ke Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu taala anhu, ya, dari Syekh Yusri, kemudian dari Maulana Hisham Kamil, Hamid Musa, kemudian kami nyambung juga dari salah satu cucu beliau, bukan cucu beliau langsung tapi cucu saudara beliau, Sidi Abdul Aziz Al-Ghumari, yaitu Sidi Abdul Munim Al-Ghumari. Kalau Imam Nawawi itu beralasan bahwasanya ala taziru waziratu wizra ukhra, masing-masing orang itu tidak bisa mewarisi dosa yang lain. Itu sebenarnya tafsiran Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari atas hadis itu adalah bahwasanya setiap orang memang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Orang itu tidak bisa membuat orang lain itu diazab. Memang betul itu. Tapi akan tetap di dalam hal ini Imam Ibnu Hajar Asqalani itu lebih memilih berseberangan dengan Al-Imam An-Nawawi. Kenapa demikian? Karena sebenarnya nggak perlu ada yang dipertentangkan di dalam hadis ini. Nah, bisa saja Allah SWT itu mengijro azab sebab apa? Sebab karena kelakuan seseorang dari hasil tangannya sendiri. Misalkan, kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amalu illa min thalathatin illa shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah." Kalau di situ ada waladun sholih yang itu juga min amaliyadihi, bisa jadi bibukai ahlihi alaihi itu juga bisa dikatakan ya bisa masuk kepada ya amalan si anak itu. Jadi kayak misalkan anak itu berbuat maksiat, kemudian ada hadzun yakni min walidayhi fihi, ada hadzun ataupun ada katakanlah akibat pendidikan dari orang tuanya, ya tentu saja orang tua itu akan merasakan. Tapi ala kulli hal nanti akan saya cari lagi istimbatnya dan insya Allah 2 minggu lagi akan kita telisik lebih lanjut ya. Karena ini juga pertanyaan yang sangat menarik ya untuk kita bahas gitu. Jadi saya akan jawab dengan jawabannya Imam Bukhari dulu, ana lam adri ba'd. Gitu. Jadi nanti insya Allah kita akan jawab kembali. Terima kasih. Barakallahu fikum. Selanjutnya dari Bapak Rahmat Hidayatullah. Assalamualaikum Habib. Afwan mau bertanya, apa yang menyebabkan perbedaan beberapa imam mazhab terkait dengan istinbat hukum dalam kurung fikih, dan kenapa kita diperintahkan hanya mengikuti satu mazhab saja? Afwan Habib. Baik, jazakallahu khair. Ya, mazhab itu dibangun bukan atas dasar sholat wajib itu 5 waktu, enggak. Mazhab itu bukan dibangun atas dasar syarat sah dari sholat itu adalah kita berwudu, enggak. Mazhab itu dibangun di atas sesuatu yang mukhtalaf. Baik itu melihat kepada subutnya teks, baik itu melihat kepada
isi dari teks, baik itu penentuan dari lafaz teks. Nah, itu berasal dari situ. Nah, kalau misalkan kita membaca lebih lanjut ya, kenapa kok mazhab itu ada banyak? Sebenarnya dari zaman sahabat juga mazhab itu sudah banyak. Contoh mazhabnya Abdullah ibnu Umar yang menggabungkan riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memang pernah buang air besar itu mustadbiril qiblah wa mustaqbil Syam. Jadi menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian membelakangi kiblat. Itu kenapa? Karena memang beliau sallallahu alaihi wasallam buang air di ruangan yang tertutup. Akan tetapi kalau kita lihat kepada Abu Ayyub Al-Ansari yang belum mendapatkan riwayat tersebut, belum sampai riwayat itu kepada beliau, memang belum sampai. Ketika beliau ke Syam, beliau rombak semuanya. Karena Nabi Muhammad SAW dengan tegas itu melarang idza jaa ahadukum ilal ghaid fala tastaqbilu qiblata wala tastadbiruha walakin syariqu aw gharibu. Idza ataitumul ghaid ya fala tastaqbilu qiblata wala tastadbiruha walakin syariqu aw gharibu. Jadi kalau kamu itu buang air besar, maka janganlah kamu itu menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, akan tetapi kamu palingkanlah ke timur ataupun ke barat. Nah, ini juga masalah idroku dalil. Kadang-kadang karena memang nggak mudrik terhadap satu dalil, nggak tahu ada dalil yang lain, akhirnya juga iktisornya kepada dalil yang dia ketahui saja, ya. Maka di situ banyak sekali murosalah di antara para ulama mazhab. Nah, kenapa kok kita diperintahkan mengikuti satu mazhab? Sebenarnya kalau kita buka seperti fawaid Makkiyah atau fawaid Madaniyah, fawaid Makkiyah yang dikarang oleh As-Saghaf atau fawaid Madaniyah yang dikarang oleh Al-Qurdi, di situ kita dikatakan memang kita wajib iltizam dengan 4 mazhab ini. Ya, kita wajib iltizam dengan 4 mazhab ini. Bukan artinya kita wajib iltizam dengan satu mazhab. Karena memang ada keadaan-keadaan di mana kita tidak bisa iltizam dengan satu mazhab. Nah, itulah dikatakan di dalam kaidah, ada 3 kaidah yang harus kita pahami. Pertama, syubhatul fa'il, ada syubhatul mahal, ada syubhatul madhab. Nah, syubhatul madhab ini adalah dalam keadaan kita itu bingung memilih madhab yang mana. Karena ada keadaan yang sepertinya itu sulit bagi kita untuk mengikuti mazhab yang kita anut. Contohnya pada saat kita tawaf, kalau kita bersentuhan atau kita menyentuh lah ya, wanita yang ajnabiyah, otomatis kita harus berwudu kembali. Nah, disinilah boleh talfik ya. Boleh talfik. Akan tetapi ya kaidahnya al-ihtiyat fi syubhatil madhabi aula. Kalau kita berhati-hati, ngambil kehati-hatian artinya lebih hati-hati mazhab Syafi'i dan kita berwudu, itu lebih utama. Tapi sekali lagi ya, kita ngelihat kaidah yang paling atas ya. La yungkaru al-mukhtalafu fi walakin yungkaru al-mujma' alaih. Kita tidak boleh saling mengingkari nih. Antara 4 mazhab ini tidak boleh saling mengingkari. Meskipun talfik itu tentu saja ada syaratnya. Misalkan, kalau dalam mazhab Syafi'i, anjing itu tentu saja najis. Bilkul. Ya. Semuanya anjing itu najis. Baik itu bulunya dan lain sebagainya. Dalam mazhab Imam Malik, nggak najis. Cukup dengan liurnya saja yang dianggap najis. Sementara bulunya tidak dianggap najis. Nah, ada orang pengen ngambil tatabu rukhos, ngegampangin. Dia bilang, saya pengen ngambil mazhab Maliki aja, pegang anjing. Pegang anjing ini berarti tidak najis. Ya sudah, habis itu wudu. Wudu juga pengen ngambil yang enak. Kalau dalam mazhab Maliki, itu wajib untuk untuk dianggap sah. Itu rambut itu harus kena semua. Ya, bagian ra's itu harus terkena air semua, harus terusap air semua. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak harus, bahkan satu helai saja itu sudah mencukupi. Yujzi itu, ya. Yujzi. Nah, di sini dia pengen ngambil mazhab Syafi'i. Nah, ini nggak diperkenankan. Kenapa? Karena dia talfik di dalam satu jenis ibadah. Dia talfik di dalam satu jenis ibadah, ya. Baik. Jadi disitulah kenapa tidak diperbolehkan kita untuk talfik, ya, untuk talfik. Nah, disitulah urusannya. Nah, kita mutazim dengan satu mazhab itu lebih selamat. Kenapa? Karena nanti ya tanggung jawab adalah ya guru-guru kita, orang-orang yang alim. Makanya bermazhab itu dibagi 2. Ada namanya mazhab qauli, kita mencukupkan dengan perkataan imam mazhab. Ada juga taklid qauli, ada juga taklid manhaji. Jadi kita bertaklid cukup misalkan Imam Nawawi berkata begini, Imam Syafi'i berkata begini, Imam Al-Baihaqi berkata begini. Itu kita cukup mengikuti pendapat ulama yang muktabar begitu. Atau ada yang sifatnya manhaji. Jadi istidlali, kita melihat bagaimana cara mereka mengistinbat hukum dan lain sebagainya. Allah a'lam. Baik. Habib, ini ada pertanyaan berikutnya.
Tapi sebelum pertanyaan berikutnya, saya jadi teringat dengan ini. Ada sebuah pesan Habib dari orang ulama Maliki dari Maroko. Dan juga ini sebenarnya pesan para ulama secara umum. Di antara adab kita menerima atau mengamalkan sebuah mazhab itu, atau belajar sebuah mazhab lebih tepatnya, janganlah kita mempelajari mazhab yang di luar mazhab umum masyarakat kita. Jadi di antara adab orang belajar mazhab itu, kalau mazhab kampungnya adalah mazhab Syafi'i, maka yang dipelajari adalah mazhab Syafi'i yang pertama. Setelah itu barulah dia pelajari mazhab-mazhab yang lainnya sebagai pendukung atau sebagai pembanding. Dan ini agak kurang saat ini, di mana ada pemaksaan mazhab dari masyarakat Indonesia membawa mazhab-mazhab baru yang sebenarnya sudah kita lihat hasilnya sangat-sangat tidak efektif dan sangat-sangat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Nanti mohon juga untuk tanggapan dari Habib terkait masalah ini. Namun sebelum itu juga saya ingin bacakan pertanyaan dari Ustadz Suherman. Beliau yang pertama, apakah betul Imam Bukhari pernah meriwayatkan hadis dari kalangan Syiah? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah batasan-batasan dalam talfik mazhab? Itu Habib. Ya, kalau masalah rawi-rawi Syiah itu memang sempat disebutkan oleh Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti memang di dalam Tadribur Rawi. Tapi ketika kami belajar dengan Dr. Sahabuddin Amsir, ya, beliau mengatakan riwayat ahli bid'ah itu masih bisa diterima. Kenapa? Selama tidak menguatkan mazhabnya. Kalau riwayatnya itu memang untuk menguatkan mazhabnya, baru diterima. Apa hikmahnya di situ? Kita itu kalau memandang orang tuh jangan buruk-buruknya tok gitu loh. Jadi ada orang yang memang punya keyakinan aneh, tapi dia jujur. Orangnya jujur. Dan apa yang dia riwayatkan itu sebuah kejujuran yang harus diterima. Jadi jangan misalkan gitu, ada ya, orang yang akidahnya beda sama kita. Katakanlah ada fulan yang berakidah beda deh sama kita, tapi masih seorang muslim juga. Mengabarkan kepada kita satu kabar, ya kita jangan langsung lihat ini ahli bid'ah. Tapi kita tahqiq dulu kabarnya benar atau enggak. Di situ dari Imam Bukhari itu luar biasa lah pokoknya, luar biasa. Hikmahnya itu sangat banyak sekali. Beliau masukkan rawi-rawi Syiah, kemudian juga ya tadi itu masukkan hadis-hadis mu'allaq ya. Itu kan hikmahnya sangat luar biasa. Supaya apa? Supaya kita itu tidak ta'mim, tidak kalau ngelihat orang itu enggak yang jeleknya aja, tapi juga di situ ada kebaikan. Jadi syarat kita bisa menerima periwayatan ahli bid'ah alla yuqawwiya madhabah, itu Ustaz. Selama riwayat itu tidak menguatkan mazhabnya, maka riwayatnya masih bisa diterima selama dia orang yang siqah, yang maksudnya adlu dhabit ya, al-adlu ad-dhabit. Baik. Yang tadi, jangan tatabu rukhas lah. Ya. Tapi Syekh Ali Jum'ah itu pernah meriwayatkan ya dari Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam, dan itu bisa antum buka di kitab beliau yang kecil Al-Mutasyaddidun itu. Ya, mazhabul ami mazhabu muftihi. Mazhab orang awam itu mazhab muftinya. Ini saya kasih satu contoh deh. Kemarin dalam masalah berkurban untuk orang yang sudah meninggal tanpa wasiat. Mazhab resmi mazhab Syafi'i mengatakan nggak bisa kalau nggak ada wasiat. Nggak bisa kalau nggak ada wasiat. Akan tetapi, 3 mazhab yang lain, Maliki, Hambali, dan Hanafi, membolehkan. Yang muftabihi yang mana? Yang difatwakan yang mana? Yang difatwakan oleh Darul Ifta Mesir adalah yang 3 mazhab itu. Kembalinya ke kaidah yang pertama, la yungkaru al-mukhtufi walakin yungkaru al-mujma'alih. Kita tidak bisa mengingkari sesuatu yang masih ikhtilaf ya, ikhtilaf di antara para ulama mazhab di dalam masalah-masalah furu'iyah. Tapi ya yang sudah jadi ijma itu yang baru bisa kita ingkari. Ya misalkan ijma bahwasanya sholat 5 waktu itu 5, kemudian ada yang menambahi atau mengurangi. Nah, itu kan sudah khariqul ijma. Nah, itu patut untuk kita ingkari. Jadi batasannya selama memang ada hajah mulihah, ada hajah masa, ada kesulitan yang teramat sangat, karena terkadang ya al-hajah qad tanzilu manzilatat darurah, kadang hajat itu memang dia bisa turun ke dalam
bisa naik derajatnya itu seperti darurat, maksudnya bisa menempati tempatnya darurat karena tergantung dengan kita, ya maka ya ad-darurat tubihul mahzurat tadi itu. Apalagi ini hanya sekedar pindah mazhab untuk mencari solusi. Dan di Darul Ifta itu menariknya di Darul Ifta. Mereka itu memfatwakan bahwasannya apabila orang sedang marah, suami itu sedang dalam keadaan sangat marah, ya. Tentu saya ada tafsirnya, di fatwa itu ada tafsirnya. Sangat marah. Sehingga ghalaba 'alil ghadab, ghalaba 'ala aqlihil ghadab, akalnya itu kalah dengan marahnya. Ketika dia mentalak, bahkan dengan lafaz yang sorry, itu dipakainya pendapat Ibnu Taimiyah. Yang muftabihi malah pendapatnya Ibnu Taimiyah. Nah, di sinilah penting bagi kita untuk belajar kitab seperti Al-Fawaid Al-Makkiyah yang ditulis oleh Sulaiman Al-Qurdi, atau Al-Fawaid Al-Madaniyah yang ditulis oleh Sulaiman Al-Qurdi, atau Al-Fawaid Al-Makkiyah yang ditulis oleh As-Segaf, untuk mempelajari kaidah-kaidah dalam khususnya mazhab Syafi'i. Dan di dalam Fawaid Makkiyah itu yang Al-Fakir pernah baca, memang diperbolehkan kita berfatwa dengan fatwa imam yang lain. Contoh lain dalam masalah zakat dengan uang. Zakat fitri dengan uang itu kan diperbolehkan oleh Ar-Romli Al-Kabir. Imam Ar-Romli Al-Kabir memperbolehkan hal tersebut. Katanya beliau di dalam fatwa Ar-Romli Al-Kabir itu mengatakan wa yajuzu taqlidul Imam Abi Hanifah ay ikhrajuha qimatan. Jadi boleh kita itu taklid kepada Imam Abu Hanifah di dalam mengeluarkan zakat fitri, bukan dengan aghlabu qutil balad, bukan dengan makanan pokok satu negeri, tapi dengan qimah ataupun dengan jumlahnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya, kalau misalkan ada mufti yang berfatwa kepada kita, tentu saja melihat kepada ahwal kita, ya kita ikuti, tidak jadi masalah. Nanti yang tanggung jawab dia. Tentang yang saya tanyakan tadi Habib, mohon maaf Habib, minta pandangan Habib. Tentang kita sebaiknya mimbabil adab bahwa kita sebaiknya belajar mazhab kaum kita dulu sebelum kita belajar mazhab kaum yang lain. Iya, memang begitu. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu pernah didatangi oleh orang yang mazhabnya Syafi'i. Terus beliau nanya, bukan Imam Ibnu Rajab, Qadhi Abu Ya'la malah, ya. Qadhi Abu Ya'la ini kan juga ya banyak hal juga dengan Asy'ariyah gitu. Tapi beliau ini jujur banget orangnya. Jadi ada orang dibawa sama anak beliau untuk ketemu sama beliau. Terus ditanya, kamu halnya apa? Saya mau pindah. Saya ini dari kecil ikut mazhab Syafi'i. Di kampung kamu apa mazhabnya? Di kampung saya Syafi'i. Terus kamu mau ngapain? Mau pindah mazhab ke mazhab apa? Saya mau pindah ke mazhab Hambali. Alasannya kenapa? Karena saya cinta Anda. Jangan. Kenapa? Karena kamu akan menyebabkan dirimu itu dimusuhi. Dan sedikit sekali orang yang akan bisa mengambil faedah dari kamu. Makanya kita yang ada di Indonesia ini, mayoritas mazhabnya Syafi'i, ya sudah ikuti saja mazhab Syafi'i. Kalau misalkan ada pernyataan, ya, katakanlah yang bertentangan di antara para ulama Syafi'iyah, ya kita tanya kepada guru-guru kita yang lebih sesuai dengan kondisi keadaan kita itu yang mana. Kalau kita pengen ngambil azimah, kita jadi orang yang lebih baik. Kalau kita mau ngambil rukhsah juga nggak ada masalah. Ngambil keringanan itu nggak ada masalah. Kalau kita mau mengambil yang berat bagi kita itu lebih baik. Maka daripada itulah Imam Asy-Syatibi mengatakan, innal adillata ala raf'il haraji min hadhil ummah balaghat mablaghal qat'i. Sesungguhnya dalil ya terhadap diangkatnya kesulitan-kesulitan dari umat Nabi Muhammad SAW ini telah mencapai derajat yang qat'i atau undebatable. Kalau kita lihat awakhir suratul Baqarah kan Ustaz disebutkan di situ, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Isron itu artinya adalah al-masyaqqah asy-syar'iyyah wa takalif syar'iyyah, pembebanan syariat yang dibebankan kepada umat Yahudi dan Nasrani. Bayar zakatnya itu 20%. Kemudian kalau kotor mau sholat, nggak boleh untuk dicuci tapi harus digunting. Kemudian beribadahnya harus di dalam rumah ibadah mereka. Nah kita sebagai
orang yang cerdas ya harus paham waqi' di mana kita berada. Jadi mayoritas mazhab Syafi'i ini ya kita hargai. Bahkan kalau orang yang belajar mazhab Hambali pergi ke sini, mereka juga kunut. Kita ketika menjadi makmum bagi Sadah Hanabilah yang ada dimanapun, atau ini pernah terjadi kepada saya gitu, khususnya gitu Ustaz. Jadi waktu di Australia itu kita diminta untuk jadi imam, kita kunut subuh. Sementara kunut subuh dalam mazhab Hanafi itu ya dicecer gitu. Setelah itu ada qori mendatangi saya dan marah-marah, dan akhirnya kita jelaskan itu ya, akar duduk masalahnya bagaimana riwayat yang ada di Musnad Ahmad itu juga disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mazala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Itu riwayatnya ya. Jadi setelah kita jelaskan seperti itu, besoknya ketika kita jadi imam kita tidak kunut. Tapi justru malah dia nyuruh kita kunut. Kenapa? Karena kamu imamnya. Nah, ini lucu kan, bagus itu akhirnya kan. Nah, kita yang sholat di belakang mereka, apakah kita juga bisa, ini tausian lil faidah, apakah kita bisa doa kunut? Gitu. Bisa, meskipun kita tidak usah ngangkat tangan. Jadi doa kunut itu, kita cukup baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sudah doa kunut. Tidak harus Allahumma hdina fiman hadait sampai selesai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad itu tidak harus. Ya. Jadi kalau kita imam dengan imam yang mazhabnya Hambali atau bahkan yang tidak bermazhab sama sekali, ya kita bisa untuk apa? Bisa untuk cukup dengan kita itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ya kita ikuti saja. Kalau kita bermakmum dengan siapa ya kita ikuti selama kita tahu dia orang yang beriman. Karena bermakmum dengan ahli bid'ah ya, ahli bid'ah selama bid'ahnya itu masih bid'ah yang ringan, yang tidak sampai merusak akidah, nah itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ini yang terakhir barangkali Habib dari Bapak Rahmat Hidayatullah. Habib, afwan di luar bahasan, apakah dikatakan talfik jika kita penganut Imam Syafi'i salat tarawih 20 rakaat, terus misalkan ada imam sementara wakilnya berada di mayoritas salat yang 11 rakaat? Baik. Kalau menyoal ini sebenarnya ulama itu sepakat 4 mazhab sholat tarawih 20 rakaat. Yang sholatnya 11 rakaat itu mazhabnya Syekh Albani. Kalau ulama 4 mazhab itu sepakat 20 rakaat. Kalau yang 11 itu Syekh Albani. Kenapa? Karena kata tarawih itu adalah jamak dari tarwihah. Tarwihatun, tarwihatan, natani, kemudian tarawih. Jadi tarwihah itu secara bahasa adalah digunakan untuk mendeskripsikan sholat 4 rakaat yang dipisah dengan salam. Tarwihatun 4 rakaat 2 salam. Tarwihatan 2 tarwihah berarti tambah lagi 4, jumlahnya 8. Kalau 8 itu ya bukan sholat tarawih. Tapi tarwihatan. Untuk dinamakan tarawih minimal berarti tambah 4 lagi 12. Nah, kalau kita misalkan ngikutin yang 11 ya jangan niat sholat tarawih, niat sholat malam, selesai urusannya. Ya. Karena tidak bisa dikatakan itu sholat tarawih. Jadi kita ikut aja. Tapi kita niatnya sholat malam. Mereka dengan mazhab mereka, kita dengan mazhab kita campur adukan. Baik. Baik Habib, terima kasih banyak Habib. Jazakumullah khairan. Barangkali itu kajian kita pada malam hari ini. Mungkin terakhir dari Habib sekaligus untuk kita minta Habib untuk berdoa, untuk kita aminkan. Jazakumullah khair Maulana, insyaallah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita semua dimudahkan urusan oleh Allah SWT. Tetap semangat belajar, kita sama-sama saling belajar, saling mengisi. Kita jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita punya, tetap ngaji. Kemudian juga selalu peduli kepada perkembangan dunia Islam yang sekarang sedang dalam keadaan seperti ini. Dan banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak membaca Sahih Bukhari untuk mendatangkan keberkahan di rumah kita, dalam urusan kita, dalam perjalanan kita. Semua itu insya Allah akan membantu kita untuk mentahqiq semua umniyah atau semua keinginan-keinginan kita dan diridhoi oleh Allah SWT. Mungkin itu saja dari saya. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Kita sampaikan kepada guru-guru kita, kepada masyayikh-masyayikh kita, khususnya kepada Al-Imam Al-Bukhari, semua rawinya Bukhari, semua syurahnya Bukhari, semua orang yang intima dan peduli
untuk menyebarkan kitab Sahih Bukhari. Semua orang yang pernah membaca Sahih Bukhari dan semua orang yang mencintai Imam Bukhari, semoga dikuburkan bersama beliau, bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi ala kulli niyatin salihah ila hadrati Nabi Muhammad SAW bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Birahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi karamatil Fatihah an taftah lana kulla khair wa an tadfa'ana kulla syurur. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala'i Allah ya dafi'al bala'i Rahman. Ya dafi'al bala'i Rahim idfa'anal bala'i idfa'anal bala'i idfa'anal bala'i min jami'il bala'i fid dunya wa dunya wal akhirah. Da'wahum fiya subhanakallahumma tahiyatu fiya salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.